Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfalawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal, metode studi kasus, fenomenologi, etnografi, semiotika, framing, dan analisis wacana kritis. Yang pertama ada analisis jurnal menggunakan metode studi kasus dengan judul pengembangan nilai-nilai karakter melalui pendidikan pencaksilat untuk anak usia dini. Masalahnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pendidikan pencaksilat, implementasi program pendidikan pencaksilat, proses penilaian, profil nilai karakter, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan pencaksilat untuk anak usia dini di Paguron Pencaksilat Galura Panglimpur, Bandung. Perguruan pencaksilat yang memberikan layanan pelatihan pencaksilat anak usia dini adalah harus sesuai dengan PPSI atau Perguruan Pencaksilat Seluruh Indonesia, yang di dalamnya khusus mengadakan kegiatan pendidikan pencaksilat untuk anak usia dini. Ciri khas dari perguruan ini adalah di dalamnya memberikan jurus buka kunci, di mana di dalam jurus tersebut pelatih memberikan kemampuan pada anak di bagaimana caranya melepaskan diri ketika tubuh anak berada pada posisi terikat atau anak berada dalam ancaman yang membahayakan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menggambarkan kondisi nyata program pendidikan pencaksilat di Paguron Galura Panglimpur. Metode pengumpulan data ini dengan metode wawancara, karena ingin mengungkapkan secara mendalam data dan tentang pengembangan nilai-nilai karakter melalui pendidikan pencaksilat untuk anak usia dini di Paguron Galura Panglimpur, Bandung. Teknik pengumpulan data penelitian berupa data deskriptif yang diperoleh melalui yang pertama observasi. Peneliti melakukan observasi ke Paguron Pencaksilat Galura Panglimpur, Bandung yang berada di Jalan Pak Gatot, RT 02, RW 05, KPAD, Geger Kalong, Bandung. Yang kedua ada wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada ketua Paguron, 2 orang pelatih, 5 orang anak usia dini yang mengikuti pencaksilat, dan kelima orang tua anak. Yang terakhir ada dokumentasi. Hasil penelitian, yang pertama, perencanaan program pendidikan pencaksilat ditujukan untuk pengembangan 5 nilai karakter. Yang kedua, implementasi pendidikan pencaksilat mencakup pemberian 4 jurus ibingan, yakni jurus ibingan tepak tilu, jurus pareredan, jurus padungdung, dan jurus ibingan tepak 2. Yang ketiga, penelitian pencaksilat ini yang mengandung 3 unsur, yakni wiraga, wirahma, dan wirasa. Yang keempat, profil nilai karakter yang dikembangkan di Paguron Galura Panglimpur, yakni takwa, tangguh, tringgis, tanggap, dan tanggon. Yang kelima, kendala yang dihadapi oleh peneliti yakni media pembelajaran dan konsentrasi anak usia dini dalam pencaksilat yang sering terganggu. Yang kedua, analisis jurnal menggunakan metode fenomenologi dengan judul Konsep Diri pada Dewasa Awal yang pernah menjadi korban pedofilia di Kota Medan, Sumatera Utara. Masalah dari penelitian ini adalah anak merupakan bagian dari masa kini dan masa depan, karena sifatnya masih rentan dan memiliki ketergantungan pada orang dewasa. Maka, anak membutuhkan perlindungan. Namun, ternyata belum tentu semua anak mendapatkan perlindungan. Sebagian anak masih menjadi objek tindakan individu pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Individu yang menjadi korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Kekerasan seksual atau pedofilia yang terjadi pada masa anak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Jenis penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif, dan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif fenomenologi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan mengumpulkan data melalui observasi, tes psikologi, dan wawancara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi kepada korban dan wawancara dengan 3 korban dan dokumentasi. Hasil penelitian bisa diambil dari kesimpulan bahwa ketiga subjek memaknai aspek
pengetahuan berbeda-beda. Pada subjek 1 dan 3, individu mengerti akan pengetahuan mengenai diri individu baik dalam kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki. Sedangkan pada subjek 2, individu masih merasa belum mengerti mengenai kekurangan dan kelebihannya yang dimiliki serta rasa kekecewaan karena subjek 2 merasa dibedakan oleh individu lain. Namun saat ini subjek 2 berusaha untuk menerima kondisi yang dimiliki. Yang ketiga, analisis jurnal menggunakan metode etnografi. Dengan judul Metode Pembelajaran Membaca dan Menulis Permulaan di Kelas Awal. Masalah pada penelitian ini adalah kelas awal meliputi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian kelas tinggi meliputi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Pengkelompokan kelas tersebut memiliki implikasi yang luas baik dalam tataran pertimbangan usia, muatan materi, maupun pendekatan pembelajaran. Meskipun membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar akademis yang penting, ternyata cukup banyak siswa sekolah dasar di Indonesia yang belum menguasainya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa sekolah di tingkat sekolah dasar saat ini memiliki kecenderungan yang rendah. Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus metode etnografi. Penelitian ini secara mendalam mengkaji upaya-upaya pembelajaran membaca dan menulis permulaan di kelas 1 SDN Serang 2, Kota Serang. Metode pengumpulan data pada penelitian ini, selama pengumpulan data, peneliti menggunakan pedoman pengamatan, pedoman wawancara, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, catatan lapangan, merekam data, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan guru, analisis dokumen, dan catatan lapangan, diperoleh hasil bahwa gambaran pembelajaran membaca dan menulis permulaan di kelas 1 SDN Serang 2 Kota Serang sebagai berikut. Yang pertama, metode pembelajaran membaca permulaan. Yang kedua, metode pembelajaran menulis permulaan. Yang keempat, analisis jurnal menggunakan metode semiotika dengan judul Analisis Semiotika Busana Adat bagi Perempuan di Pulau Buru. Masalah pada penelitian ini, masyarakat suku Buru bermaksud menginterpretasikan permasalahan dalam kehidupan sosial, mencapai suatu kebutuhan bersama seperti kemuliaan, persatuan, dan saling menghargai satu sama lainnya. Penelitian ini untuk mengetahui melihat adanya suatu pola pemikiran masyarakat di Pulau Buru yang mendukung melalui tanda-tanda simbolisme dari bermacam motif maupun bentuk, sehingga tanda tersebut merupakan suatu bentuk konstruksi yang berhasil dibangun oleh masyarakat adat di Pulau Buru. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan busana adat untuk masyarakat yang menggunakan metode penelitian semiotik, yaitu penelitian yang berusaha menginterpretasikan atau mengartikan suatu tanda atau objek melalui kajian semiotik. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, deep interview, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama ada observasi, dilakukan untuk melengkapi format pengamatan sebagai instrumen untuk menggali lebih dalam mengenai motif-motif kain serta model busana baju adat yang dipergunakan. Yang kedua ada deep interview, dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pengrajin dan tokoh masyarakat terkait motif kain, model busana baju adat, dan maknanya. Yang ketiga ada wawancara. Jumlah informan yang diwawancari ada 25 orang yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh lembaga adat, dan aparat desa serta masyarakat setempat yang bertempat tinggal di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pakaian adat di 3 lokasi memiliki beberapa kesamaan dalam penggunaan serta perbedaan dalam penempatan busana adat. Penduduk desa Kayeli dan Wasi menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan menerima tamu dan kegiatan tradisional, sementara masyarakat Tugu Balihin menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan ritual. Bagi masyarakat, desa pakaian adat Kayeli memiliki nilai sakral yang harus dipatuhi oleh semua orang yang menggunakannya. Juga desa Wasi dan Kubalihin, mereka menganggap bahwa identitas dalam pakaian adat harus dipertahankan dengan tidak sembarangan menggunakan atau menempatkan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada analisis jurnal menggunakan metode framing dengan judul Analisis Framing Robert and Edman pada pemberitaan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di kompas.com dan detik.com tanggal 9-11 Januari 2021. Masalah pada penelitian ini adalah
Pesawat Sriwijaya Air SJ182 terjatuh di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kecelakaan yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air SJ182 merupakan peristiwa bencana yang dinilai memiliki nilai berita yang tinggi. Kebanyakan portal media online memberitakan pemberitahuan tersebut sebagai headline pada medianya. Selain faktor nilai berita dalam pemberitaan mengenai bencana, media juga dipengaruhi oleh bagaimana frame media untuk memberitakan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus menggunakan metode framing bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang berita kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di media online kompas.com dan detik.com. Metode pengumpulan data dengan menggunakan analisis berita dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan analisis berita dan dokumentasi. Yang pertama, analisis berita detik.com, analisis berita kompas.com, dan menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang dilansir kompas.com menggunakan sintaksis frame. Model tersebut mengasumsikan bahwa setiap berita memiliki frame yang berperan untuk membuat berita penting diketahui publik. Dengan menggunakan frame tertentu, penonton akan lebih mudah memahami tonjolan atau kerangka kerja. Ini merupakan gagasan untuk menghubungkan sebagai elemen dalam teks berita seperti kutipan sumber, informasi latar belakang, penggunaan kata atau kalimat tertentu dengan teks secara keseluruhan. Sintaksis mengacu pada pengertian konten berita, berita utama, petunjuk, dan latar belakang informasi, sumber, artikel, lengkap berita. Sementara detik.com memiliki 3 tema yang berbeda dalam pemberitaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Di antaranya adalah episodic framing. Dapat disimpulkan bahwa detik.com hanya berfokus pada kejadian yang terjadi pada waktu tersebut, sehingga detik.com menggunakan episodic framing untuk pemberitaannya terkait peristiwa Sriwijaya Air SJ182. Dengan bertujuan supaya pemberitaan detik.com lebih mudah dicerna dan dipahami oleh khalayak banyak dan sudah menjadi ciri khas dari model pemberitaan detik.com. Mengingat sarana yang digunakan adalah portal berita online yang mudah sekali diakses, juga kemunculan varian berita oleh detik.com dalam sehari bisa memuat banyak berita. Yang keenam, ada analisis jurnal menggunakan metode analisis wawancara kritis. Dengan judul Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram, Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting oleh selebgram Ashanty dan Rachel V-nya. Masalah pada penelitian ini adalah selebgram berarti selebriti di Instagram, atau dapat dikatakan bahwa selebgram adalah public figure di media sosial Instagram. Seseorang dapat dikatakan selebgram apabila telah memiliki follower mulai dari ratusan ribu hingga jutaan pengikut. Ketenaran selebgram akan membawanya menjadi influencer yang memiliki pengaruh terhadap para pengikutnya. Demikian juga dengan praktik sharenting yang kerap dilakukan tentu akan diikuti oleh pengikutnya. Kata atau istilah sharenting sendiri merupakan perpaduan kata share yang berarti berbagi dan parenting yang berarti menjadi orang tua. Maka dapat diartikan bahwa sharenting adalah fenomena di mana orang tua membagi foto atau video anaknya ke media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun YouTube. Jenis penelitian ini menggunakan analisis wancana kritis, model Van Dijk, dan dari perspektif teoritis akan digunakan teori psikoanalisis dari Deleuze dan Guattari dengan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen berupa foto atau sampel foto pada akun Instagram Ashanty dan Rachel V-nya. Teknik pengumpulan data tahap pertama dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan objek penelitian, yakni berupa postingan. Yang kedua, menganalisis. Hasil analisis pada level konteks sosial memperlihatkan bahwa praktik sharenting dapat berujung pada eksploitasi anak karena orang tua mendapatkan keuntungan secara finansial dari endorse sebuah produk atau jasa yang menggunakan anaknya menjadi model iklan. Di sisi lain, masyarakat tidak menganggap kegiatan sharenting sebagai bentuk eksploitasi dan malah memberi dukungan positif terhadap foto atau video yang diunggah kedua selebgram tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.